sampai minta maaf berkali-kali sama Pak Oto, dan dia tuh kayak udah menyadari gitu loh kalau ini nih sekarang masyarakat dan advokat seluruh Indonesia tuh lagi berjuang banget untuk Jessica. Makanya dia kayaknya saatnya gue harus merendah deh. Hola netizen yang tercinta. Sejak kasus Jessica Wongso kembali mencuat di media sosial, nama Edi Darmawan Salihin dan Otto Hasibuan pun tidak luput dari sorotan. Edi Darmawan bahkan sempat menyebut bahwa Otto Hasibuan telah memeras keluarga Jessica Wongso untuk menjadi pengacara Jessica. Namun kini hal tersebut malah berbalik arah dan Edi Darmawan meminta maaf kepada Otto Hasibuan atas semua perkataan yang sempat dilontarkan beberapa waktu lalu. Edi Darmawan sangat mengapresiasi tanggapan Otto Hasibuan ketika dirinya menyerang Otto Hasibuan. Edi Darmawan mengaku bahwa dirinya malu sudah membicarakan hal yang kurang baik terhadap Otto Hasibuan. Selain itu, Edi Darmawan menyinggung beberapa hal yang akan dilakukan oleh Otto Hasibuan untuk membebaskan Jessica dari penjara. Namun, ia berpesan kepada Otto Hasibuan supaya tidak merusak citra hukum Indonesia yang sudah baik. Lebih lanjut, Edi Darmawan juga memberikan penjelasan mengenai kepemilikan barang bukti yang belum sempat diperlihatkan di persidangan. Edi Darmawan berdalih bahwa video tersebut bukanlah miliknya dan tidak ada niatan untuk menyembunyikan data. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Makanya kalau ngaca tuh jangan pas cuma mandi doang, harusnya pas habis ngomong juga ngaca, Pak. Panik dong, panik lah, masa nggak panik? Dengan adanya permintaan maaf ini dan penjelasan panjang lebar dari papanya Mirna, ini semakin meyakinkan bahwa ada suatu kejanggalan. Sampai papanya Mirna nih sekarang tuh kayak lemah lembut gitu loh, minta maaf ke Pak Otto bahwa dia bilang jangan diperkarakan lagi gitu. Berarti dia takut banget ya, berarti dia kayak ketar-ketir banget gitu loh, yang dimana Pak Otto itu nggak boleh membuka kasus ini lagi gitu guys. Dari sini kita kayak semakin paham gitu loh, kayak dia tuh kayak sekarang tuh papanya Mirna tuh kayak ya udahlah gue ngalah dulu, nggak apa-apa deh gue minta maaf di media gitu, yang penting ini masalah jangan sampai dibuka lagi gitu ya, nggak sih, kira-kira begitu ya. Sampai dia tuh mengatakan yang sekarang tuh bahasanya tuh lemah lembut banget. Coba tonton deh video yang aku stitch ini, sumpah terkaget-kaget dengan bahasa Pak Edi, papanya Mirna, yang kok tiba-tiba dia lembut banget ya bahasanya, sampai minta maaf berkali-kali sama Pak Otto, dan dia tuh kayak udah menyadari gitu loh kalau ini nih sekarang masyarakat dan advokat seluruh Indonesia tuh lagi berjuang banget untuk Jessica. Makanya dia kayaknya saatnya gue harus merendah deh. Kalau dia tuh yang kayak kemarin nantangin banget kan, kayak nantangin banget kan kemarin, jadi kayak masyarakat semakin gregetan gitu kan. Nah kalau sekarang dia tuh kayak lembut banget, kayak minta maaf terus sama Pak Otto gitu. Kayaknya udah telat deh. Dan ini nih bukan masalah permintaan maaf dan bukan masalah kematiannya aja gitu loh, bukan masalah itu, tapi kita tuh sedang memperjuangkan keadilan untuk warga negara Indonesia, satu anak bangsa yang dilakukan tidak adil, yang tidak ada bukti, yang tidak melakukan pembunuhan, tapi didakwa kalau dia tuh yang membunuh Mirna Salihin, sedangkan saksinya aja nggak ada, CCTV-nya itu direkayasa, dan ini sekarang masih mau ngotot kalau itu tuh semuanya tuh nggak ada yang salah, bahwa hukumnya itu jangan diciderai lagi katanya, padahal dia sendiri yang membuat cacat si hukum gitu loh. Sekarang dia ngomong kayak gitu, aduh,
berjuang teruslah ya Pak Oto. Jangan cuman gara-gara sekarang orangnya udah lemah lembut udah minta maaf terus kita diam. Oh tidak, kita tidak diam untuk Jessica. Kita akan tetap up terus, kita akan maju sampai ke titik darah penghabisan untuk membela Jessica. Dan kayaknya udah pada ketakutan banget ya. Udah banyak yang takut nih, dari kepolisian, dari hakim, dari orang-orang yang ternyata itu adalah tersangkanya. Mungkin bukan tersangkanya, tapi maksudnya yang membantu gitu loh. Yang membantu supaya Jessica masuk gitu, supaya Jessica dihukum. Ini kan sebentar lagi kena semua nih, udah mau dilaporin. Dan itu kata papanya Mirna, jangan dilaporin. Oh mana bisa, kita udah di titik ini gitu loh. Pak Oto tuh udah berjuang banget loh. Terus kita juga nggak boleh percaya sama Netflix. Orang luar aja, yang di luar Indonesia itu aja merasa bahwa kasusnya Jessica ini janggal banget loh. Makanya dibikin film biar seluruh Indonesia itu sadar kalau Jessica ini benar-benar dijadikan korban loh gitu. Padahal Jessica ini bukan pelakunya tapi dikorbankan gitu. Apalagi kayak saksinya, buktinya itu tuh janggal banget gitu loh. Aduh papanya Mirna ini lagi ketakutan banget kali ya sampai dia kayak gitu. Tidak, kita akan tetap berjuang. Percuma Pak Oto bela di The Cave. Ini satu pernyataan lagi yang dilontarkan oleh papanya Mirna, Pak Edi Solihin. Ini mungkin sebagai satu warning ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Dan juga dia menjelaskan di belakang bahwa memang sebelumnya itu Pak Oto Hasibuan ada menyatakan bahwa Jessica itu bukan kuasanya lagi. Dan tiba-tiba tanggal 10 November ini 2023 ada mengadakan satu acara doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Wongso. Dan tiba-tiba Bapak Mirna di dalam konten tersebut ada menyatakan Pak Oto Hasibuan ini bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 karena melanggar undang-undang ITE. Kok bisa? Dan coba perhatikan dalam konten tersebut di atas berapa kali Pak Edi Solihin meminta maaf kepada Pak Oto Hasibuan. Dan sistem cara bicara, gaya bicara yang terus totali berubah. Yang sebelumnya di Netflix dengan gaya yang keren dan memakai pentun, dan kini cara ngomongnya juga udah sangat luar biasa santun. Saya meminta maaf karena Pak Oto Hasibuan ini memang luar biasa baik. Kok bisa ya perubahan yang sangat drastis 180 derajat? Apakah ini menandakan sesuatu? Dan ada satu perihal yang membuat aku sebagai netizen ini cukup penasaran. Ketika seorang ahli forensik digital CCTV, Pak Abdi Mani, menyatakan bahwa telah ada rekayasa CCTV dan apabila dibawa ke pengadilan maka dia akan mempermalukan. Langsung aku kepikiran bahwa pada saat Pak Edi Solihin ini diwawancara oleh Bang Karni, dia ada mengeluarkan satu CCTV. Nah, coba perhatikan. Dan pada saat yang di atas ini, dia ada konten tersebut yang menyatakan bahwa itu bukan barang saya. Kok bisa? Kok serasa kayak mencuci tangan atau menghindar ya. Dan dia katakan bahwa ini didapat dari rentetan data-data visual lainnya gitu ya. Dan ini dipergunakan untuk dua hal, yaitu untuk AFT Australian Federal Police dan juga untuk kejaksaan P21 katanya. Mungkin ya Pak Edi Solihin ya tetap menyatakan bahwa sang Jessica ini punya kelainan bla 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 bla. Dan pada saat diwawancara ini dia juga mengatakan bahwa semoga ini menjadi wawancara terakhir dan jangan ditambah lagi. Jangan Pak, Bapak harus tetap diwawancara dan tetap menyatakan pendapat Bapak ya, supaya kasus perkara Jessica ini cepat terpecahkan Pak ya. Salam sehat selalu untuk Pak Edi Solihin. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Biasanya kan bapaknya Mirna ini Edi Solihin semua dia kenal, sampai KPK pun orangnya dia kenal ya, seluruh instansi penting juga dia banyak kenal. Kok tiba-tiba sang profesor yang membela mati-matian ini tidak dia kenal? kasihan sekali sang profesor ini. Aduh, udah berjuang mati-matian malah bapaknya Mirna katanya tidak kenal. Pak Oto itu tidak menghancurkan hukum atau tidak membuat cedera. Dia hanya supaya keadilan sang Jessica bisa ditegakkan. Dan di akhir
Pak Edi Solihin juga menyatakan dia tidak berasa bahwa dia tuh senang, dia berasa menang. Padahal waktu di diwawancara Netflix perasaan kok beda sekali ya. Yes, I win. Kok sekarang jadi bertolak belakang ya? Lucu juga ya. Aku rasa Bapak Edi ini sekarang lagi ketar-ketir nih. Karena perisainya udah satu-satu udah kena ya. Ada yang udah kena tersangka jadi KPK. Ini berikutnya, who is the next? Ini Bapak Edi ini udah minta maaf terus ini ya. Ini udah kelihatan something, udah kelihatan something wrong ini. Semoga lah ya, semoga bisa berjalan lancar ya, Pak Otto ini bisa menyelesaikan keadilan untuk sang Jessica ini ya. Kami tetap akan pasti dukung sampai Jessica dilepaskan.